Laron yang meresahkan. Saya tadi ngaji dengan anak-anak, sempat melihat laron ada di beberapa bajunya anak-anak, bahkan di baju saya. Saya teringat ketika laron ini membahas tentang sholat. Apakah ketika laron itu berada di tempat baju kita, tempat sholat kita atau badan kita ketika sholat, apakah hal tersebut bisa membatalkan sehingga kita bisa dianggap membawa bangkai? Mari kita bahas masalah tentang ini, karena sekarang sudah musim hujan dan musim hujan itu laron-laron sudah banyak. Bahkan bukan hanya itu, yang kecil-kecil yang menggigit ini sudah banyak. Pertama yang kita bahas, di dalam kitab Syarqawi, syarah dari kitab Tuhfatul Muhtaj karangannya Syekh Al-Ansari, itu dijelaskan sesuatu yang menajiskan itu ada 4. Pertama itu adalah najis secara mutlak sebagaimana yang sudah kita ketahui, ya, seperti darah yang banyak, kotoran, nanah dan yang lainnya. Yang kedua sebalikannya, kalau seandainya najis itu sedikit yang tidak kelihatan oleh mata, maka itu dimakfu. Yang kedua dimakfu pada Yang ketiga itu adalah dimakfu pada anggota kita, pada baju kita ketika kita sholat, yaitu adalah sedikitnya darah, sehingga kita seandainya ada darah sedikit seperti nyamuk dan yang lainnya sedikit yang tidak mengalir darahnya, maka di baju dihukumi makfu. Tapi di air maka tidak dihukumi makfu, tapi najis apabila airnya itu yang kurang dari 2 kola. Kemudian yang dimakfu pada air tapi tidak dimakfu pada anggota kita atau baju kita, apa? Yaitu adalah bangkai yang tidak mengalir darahnya, ya, seperti laron. Kemudian pertanyaannya, kalau seandainya laron ini hidup, bahkan bukan hanya laronnya, ya, biasanya itu adalah sayapnya saja menghinggap di baju kita, maka kalau seandainya cuman laron atau sayapnya sesuatu yang terpisah dari laron ini, kalau menghinggap di baju kita, dari beberapa kitab Kifayatul Akhyar, Raudhatul Talibin, Hasyiat Abu Jairimi dijelaskan setiap al-juz al-munfasil, setiap juz bagian yang terpisah dari anggota tersebut, bila hewannya itu bisa dimakan, maka itu tidak membatalkan sholat atau tidak dianggap membawa najis. Sekarang pertanyaannya, apakah laron itu bisa dimakan? Ada sebagian ulama yang mengharamkan dan juga ada yang menghalalkan. Salah satunya yang mengharamkan di dalam kitab Al-Hayawan Al-Kubra, itu mengharamkan. Juga di dalam kitab Yang Talibin itu menghalalkan. Karena apa? Karena setiap sesuatu yang sama dengan belalang maka itu hukumnya suci. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah kalau seandainya kita lupa membawa barang najis ke bangkai, anggaplah bangkai laron sudah mati menghinggap di sini, ketika kita sholat, apakah kita harus mengulangi? Menurut qaul Ashab itu adalah i'adah, mengulangi. Kalau jumhur maka tidak wajib. Seperti itu.